Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-10 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas paman Rasulullah, uwa sebab ayah Rasulullah Abdullah paling kecil. Di Abbas masuk uwa lah. Dia masuk Islam itu beliau masuk Islam itu pada waktu Makkah mengaku kalah kepada Rasulullah. Istilahnya Futuh Makkah. Futuh Makkah. Di Makkah itu tak mau Islam. Belakangan masuk Islam. Saat itulah Abbas masuk Islam. Jamaah. Jadilah beliau sahabat Rasulullah. Sebab orang yang Islam pada masa Rasul bertemu Rasul, mati Islam, itu disebut sahabat. Anak beliau Abdullah sahabat juga, maka dipakai radhiyallahu anhuma. Sebab Abbasnya sahabat Rasulullah, Abdullahnya juga sahabat Rasulullah. Nah, ini dari Abdullah bin Abbas, dibuang Abdullahnya karena sudah umum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata dia? Pantaslah orang berakal memilih 7 sifat daripada 7 sifat lawannya. Orang berakal, jadi ini sasarannya akal. Dan akal itu adalah dalam, bukan luar. Pertama, dia lebih memilih fakir daripada kaya. Lebih memilih fakir. Bukan berarti kalau bisa kaya, dia tetap fakir. Salah. Itu keliru. Dia di batin dia, di dalam jiwa raga dia lebih memilih menjadi orang fakir daripada jadi orang kaya. Rupanya jalan hidup dia menjadi kaya. Berarti enggak masuk sini? Tidak, dia tetap masuk sini. So ada orang yang kaya raya, super kaya, tapi sadar dia orang fakir. Ya, kalau dicontohkan dalam sejarah agama, Abu Bakar, Umar, itu orang-orang kaya, tapi sadar betul bahwa ia orang fakir. Lah yang repot ini orang fakir sadar jadi orang kaya, padahal hidup dia fakir. Itulah Bimas tuh, biar mati asal stan. Ini yang payah nih. Ya jangan salah gajinya. Kalau bisa kaya, kenapa harus miskin? Tetapi pilihan hati dia sadar betul, sesadar-sadarnya bahwa dia orang fakir. Makanya para ulama selalu menulis al-faqir.
Al-haqir. Arti fakir itu perlu. Siapa yang tak perlu sama Allah Ta'ala? Nah, usah kaya-kaya, payah nanti itu. Kau bisa kaya, kenapa jadi miskin? Sebab pastilah ada amanah Allah pada kita yang dibuat Allah menjadi kaya. Itu pasti ada amanah di situ, jemaah. Jadi ini lebih kepada sikap. Jadi orang berakal itu sikap dia sikap fakir. Nah, yang sulit sekarang ini, tadilah bergaya itu sulit. Maka yang mahal itu gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu yang mahal. Jemaah. Macam cara sekarang ni banyak kedai makanan. Lebih mau dia makan di kedai daripada masak di rumah. Kecuali lah kalau dengan ke kedai tadi itu harganya bali tak bali. Macam sekarang kan ada jual sayur masak. Jemaah. Tapi ini gaya tadi. Jemaah ya, jadi jangan salah kaji. Bahwasanya Nabi bersabda, al-faqru syainun indan nas. Itu Anda ya salah. Al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi. Ya. Jadi fakir itu hina di mata manusia dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Riwayat Dailan. Ya. Jadi di mata manusia fakir itu hina. Tak satu dua orang kaya raya hidupnya sederhana. Tak satu dua aja mah. Tetapi orang tak suka. Buktinya orang sepele sama dia. Padahal dia kaya raya. Cuma hidupnya sederhana. Jemaah. Kalau tak kita bilang dia orang kaya, orang pun tak tahu dia orang kaya. Itu maka orang tak suka fakir. Tetapi di masyarakat yang bergaya-gaya ni suka kali orang. Baru nampak fakir yang bergaya-gaya ini nanti kalau pas perlu sumbangan untuk masjid. Minta sumbangan untuk anak yatim. Minta sumbangan untuk acara punggahan Ramadan. Baru nampaknya dia fakir tu. Padahal mobilnya ada, nyumbangnya 5.000 perak. Manalah masuk di akal itu jemaah. Jadi pas nyumbang dia fakir, pas bergaya dia kaya. Keliru. Ya, kita banyak keliru dalam hidup ni. Kata Nabi, ya ma'syaral fuqara i'tullah ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum. Hai orang-orang fakir, relalah hati kalian. Niscaya kalian mendapatkan pahala kefakiran kalian. Jika tidak, maka tiada. Artinya dan hina. Itu nomor satu ya. Hai orang-orang fakir, relalah hati kalian. Niscaya kalian mendapatkan pahala kefakiran kalian. Jika tidak rela, maka tiada dapat pahala. Kalau toh kita memang fakir, nyatanya miskin harta, hati mesti tetap rela. Karena kalau kita fakir, secara ekonomi sikitlah duit, tapi kita tak rela, susahlah hati. Kan skor jadi 2-0. Tapi kalaulah kita fakir, secara faktanya memang sikitlah duit kita, tapi hati ya lapang saja. Skor 1-0. Ya 1-1 lah ya. 1-1 lah skor. Hati rela. Zahir miskin, tapi hati rela. 1-1. Jemaah. Jadi memang tak enak lah kalau tak ada harta ini. Tetap tak enak. Jemaah. Tetapi
Kalau pandai kita mengaturnya, insya Allah dia cukup. Enggak cukup juga, orang dah pandai ngaturnya, enggak cukup juga, maka macam mana pun si kaya berdosa. Macam mana pun. Karena rezeki dia Allah titipkan pada si kaya. Itu makanya menjadi orang pelit dosa besar. Banyak dosa. Di antara banyak dosa itu, pelit langsung disebut di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Nanti di akhirat harta yang mereka bakhilkan itu akan Allah kalungkan di leher mereka. Langsung sebutnya mah, pelit ni jangan main-main. Serajin apapun sembahyang puasa, kalau berdangki ada masalah. Ini harap difahamkan. Jadi Allah miskin kami, susah hidup. Kata ngaji tadi mesti diatur. Dah diatur betul. Pahamnya udah betul jamaah. Dah tepat. Tetap juga miskin. Tetap juga susah. Hati-hati si kaya. Karena berarti rezeki dia Allah titip pada si kaya. Si kaya berdosa. Berdosa jemaah. Dengan catatan semua sudah dipenuhi. Ya. Jadi jangan silap. Saya khawatir agama disalahfahami. Ya memang pada faktanya nanti setelah diatur-atur dia, pahamnya pun tepat. Miskin juga. Artinya rezeki dia Allah titip pada si kaya. Ketika tidak diberikan oleh si kaya, besar kaya dosanya jemaah. Kalau gitu berat jadi orang kaya ni, berat. Satu, berat mikul hartanya. Allah akan tanya dari mana ke mana. Dua, berat tanggung jawabnya di dunia. Jemaah. Tetapi tetaplah mau hati-hati membantu fakir miskin zaman sekarang. Nanti awak bantu dia itu macam cerita kita lalu-lalu itu. Bukan digunakan harta itu dengan benar. Jadi bergaya pula nanti dia. Awak kasih dia duit, pentinglah beli beras lagi daripada yang lain. Udah pula beli baju luaran dia. Sedangkan ini masih bulan Syaban. Coba, kadang-kadang gerenyam juga hati awak nengoknya. Ini mau hati-hati. Tapi prinsipnya tetap kita menolong, ya. 1, 2. Orang berakal itu lebih memilih hina daripada mulia. Lebih memilih hina daripada mulia. Kita baca terjemah hadis Rasulullah. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar atas perbuatan buruk mereka lebih utama daripada seorang yang beriman yang tidak bergaul dengan manusia dan tak sabar atas perbuatan buruk mereka. Riwayat Ahmad dan Bukhari. Apa maksudnya hina daripada mulia? Tidak jaim. Apa jaim? Jaga image. Artinya orangnya bangsa gaul. Kena ada orang-orang ni dia jaga kali citranya. Jalan dia atur, cakap segala macam lah supaya orang hormat, salut sama dia. Ini si Fulan ni tidak, biasa je gaul, biasa je. Kalau orang bilang low profile, awak tak tahu entah apa arti low profile. Kalau bahasa kita gaul dah, jemaah. Sebab gini, di masyarakat kadang-kadang ada salah tanggap tu. Mau dia sepelekan orang yang mudah bergaul. Biasa je ni. Kadang-kadang masyarakat ni salah juga. Salahnya, dia lebih hormat sama orang yang menjaga image. Cakap pun dia enggak sembarangan. Ini ngeri bapak ni, kita hormati. Kadang-kadang di masyarakat, kalau kita mudah bergaul, sepele pula dia sama kita. Kadang-kadang masyarakat ni.
Kalau tengoknya awak pakai baju dinas, segan dia. Wah, bahaya ni. Padahal jabatan di kantor biasa aja. Bisa lebih hormat dia kepada orang yang pakai pakaian dinas ini daripada atasannya. Sebab si atasan jarang-jarang pakai pakaian dinas, kecuali di kantor saja. Lebih hormat orang dengan yang anak buahnya. Sebab segan dengan penampilan. Ini jemaah. Kadang-kadang begitu di masyarakat. Apalagi kalau tengok pakai sandal-sandal aja. Sepelelah orang. Tapi kalau tengok dia pakai baju, hebat sepatu, ini hormati. Padahal yang dihormati pun malu. Sebab apa? Ini bos awak lebih dihormati. Ada yang gitu. Jadi masyarakat ni begitulah dia. Tetapi si orang tadi tak ada masalah. Dia lebih memilih hina daripada mulia. Maksudnya dia tidak sibuk menjaga image-nya. Asalkan tetap berbuat baik. 2, 3. Rendah hati daripada sombong. Dah tentulah ini ya. Ini tak usah pun kita terangkan lagi jemaah. Sebab dari berbagai-bagai sisi pun tak ada yang membuat kita berhak untuk sombong. Dari sisi apa dulu? Coba sebut dekat. Kita bisa sombong. Saya orang kaya raya. Baik. Kaya raya tapi tak bisa makan. Miskin, yang dimakan sekali-sekali pun agak payah, tapi miskin. Pilih mana? Kaya raya tapi tak bisa makan. Ada yang miskin merana tapi makan tu lahap. Pilih mana? Miskin lah. Maksud saya, kau sombong karena harta itu kenapa? Padahal hartamu itu tak bisa dimakan. Coba dulu jamaah. Itu kadang-kadang tak masuk di akal kita. Orang sombong ni tak masuk di akal. Saya lah pribadi. Orang mau sombong itu urusan dia. Tetapi saya jamaah senantiasa mengapa sombong? Enggak, akal saya sampai sekarang belum bisa menerima orang sombong. Enggak bisa jemaah. Belum bisa lah, entah satu masa bisa, aku enggak tahu lah. Kalau sebab harta, ya, hidup ni tak bisa dia kalau tak makan. Macam mana pun tak bisa. Apalah dibanggakan? Oh ini pulpen saya yang saya beli ini. Ini nampaknya biasa nih jemaah. Harganya 16 juta nih saya beli ini. Bisa kau makan? Memang enggak, tapi kan biar tahu untuk apa jemaah. Untuk apa aja. Begitulah masyarakat, dia membanggakan tu. Jemaah. Kan? Apalagi kalau dah banyak pantangan. Daging kambing tak boleh. Daging lembu tak bisa. Daging apa lagi mau dimakan? Ikan. Ikan ini gatal. Kalau ikan ini pening kepala. Pernah awak makan ikan ini? Bengkak mata awak. Jadi makan apa lagi? Macam mana lo? Masuk ke kedai, ini pedas. Jadi macam mana? Macam mana? Cara kita lah. Kalau cara orang di Jawa kan ada sayur yang tak pedas. Cara kita sini jemaah. Macam mana? Satu, dari sisi apa lagi sombong? Ilmu. Dari sisi ilmu sombong. Baik. Ahli apa dia? Tengok pada fakta kita hidup sekarang. Ini belum cerita agama lagi. Tengok fakta hidup sekarang. Setiap orang, kita sebut ahli. Dia ahli banyak bidang, ahli satu bidang. Ahli satu bidang. Artinya di bidang lain dia dah tak tahu lagi. Siapa yang sombongkan? Jemaah. Enggak, yang disombongkan itu apa? Ya, biar tahu orang. Aku doktor, udah S3 aku. Ya, iya. Terus kalau kau S3, apa hikmahnya? Untuk apa? S3 pun kau kalau enggak pandai buat kuih Melaka, untuk apa? Jangan dulu. S3 kau. Coba buat kuih Melaka kalau bisa. Sampai bingung dia, dari mana masukkan gulanya ni? Enggak ada lubangnya. Enggak, maksud saya dari sisi ilmu pun kita enggak banyak tahu. Terus mau sombong dari mana? Dari mana lagi jemaah?
Kekuasaan. Kekuasaan yang sekejap kalinya itu. Jamaah. Macam mana pun hebatnya kita. Oke, sombong sekarang. Sekarang sombong. Sebab harta, sebab ilmu. Sebab apa lagi? Jabatan. Sebab keturunan. Kita ni keturunan darah. Darah biru. Berarti alien Awak tahu darah ni merah. Ini darah biru. Okey lah. Sebab kaya. Okey lah. Ini kita belum saya masukkan apa tadi jamaah. Penjelasan saya mau saya sampaikan. Yang lebih dahsyat. Miskin pun sekarang sombong. Aku tak ngerti. Lah kaya sombong maklum awak. Kau miskin. Yang kau sombongkan apa? Rupanya semiskin tadi nak berlagak. Aku pun bisa. Macam kalian ni. Pergi kami ke mana-mana. Miskin kau lantam. Kereta kau batuk-batuk dah. Miskin pun sombong. Lah kalau dia gubernur sombong, wajar. Pakai forader dia. Awak office boy kantor gubernur sombong. Coba dulu. Lah kalau profesor doktor sombong, wajar. Bukan benar ya. Wajar. Lah awak baru tamat S1. S1 baru tamat. Jemaah, udah rasa macam alim besar. Okey. Sekarang yang sombong-sombong ni lah. Mau yang miskin sombong, mau yang kaya, mau yang pejabat, mau yang rakyat biasa sombong. Okey. Waktu demam macam mana? Aku enggak usah cerita panjang. Demam aja. Coba dulu. Si kaya ni demam macam mana? Ada yang badannya tu tegap. Hebat, besar, garang. Waktu demam macam mana? Tumbang tak? Dari mana yang hebat kali tadi tu? Ada. Aku tu kadang-kadang demam aja nanti kawan ni. Alah, apa yang kau sombongkan? Mobil kau yang hebat tu, rumah kau yang 60 tingkat tu, yang udah bisa jadi kota, rumah kau tu ada yang gitu je mah. Di dunia ni ada. Rumah dia tu berapa puluh tingkat. Jemaah. Bukan di Indonesia, di dunia ni ada jemaah berapa puluh tingkat. Jadi kota bisa. Kalau pas demam macam mana kira-kira? Demam tu ngerti kaya miskin tidak? Ngerti. Demam, kena flu, mencret, sakit kepala. Macam mana kira-kira? Ini belum kubur ya. Belum akhirat. Ini aja yang sesederhana ini saja sudah membuat kita tidak pantas untuk sombong. Ayolah. Saya ini pada beberapa yang muda-muda. Kayalah. Jadi orang hebatlah. Bahkan kalau bisa kaya rayalah. Tapi jangan sombong. Jangan. Ya. Jadi orang berakal itu lebih memilih rendah hati. Ingat jemaah, bukan rendah diri ya. Alah, segan awak sana orang kaya-kaya, awak apalah. Kau apalah, kata awak. Apa masalahnya? Pergi sana. Itu rendah diri itu. Segan awak. Apa yang disegankan? Alah, awak pakai awak gini-gini. Dia macam mana rupanya? Sama nanti semua pakai kain kapan. Mana ada kain kapan orang kaya? Nggak ada tu jemaah. Kain kapan orang kaya sutra haram. Haram dah jelas. Karena harta enggak boleh tu. Dia kain kapan putih aja. Kalau dah masuk dalam belatung mana tahu tu. Ini orang kaya ni segan awak Atau ini udah S3 ni, profesor. Segan awak mau awak makan badan dia, buat proposal dulu. Boleh enggak kami makan? Enggak ada, jangan makan habis ada semua terus. Habis. Apa lagi? Jangan lantamlah. Kalau kita masih perlu sama orang. Tapi bahwa orang menilai kita sombong, padahal kita tidak, itu hak dia. Itu hak dia, jangan risau. Jangan risau. Ya. Kata Rasulullah, siapa saja yang merendahkan hatinya karena Allah Ta'ala, maka Allah mengangkat derajatnya. Siapa saja yang sombong, Allah akan merendahkannya. Sudah selesai, Allah turun tangan. Allah turun tangan. Kalau rendahkan hati Allah angkat, kalau sombong Allah rendahkan. Habis jemaah.
Ya, kalau presiden turun tangan, gubernur turun tangan, wali kota, bupati, camat, lurah turun tangan, masih ada yang melawan tuh. Masih ada yang melawan. Tapi kalau Allah turun tangan, lawanlah. Lawanlah jemaah. Ya, jangan sombong. Awak bukan sombong, Pak. Tapi ya jangan gitu kali. Enggak ada pakai tapi dah, titik. Jangan sombong jemaah. Lain belagak sombong. Belagak sombong kepada orang sombong, sedekah. Itu perlulah. Belagak sombong kepada orang sombong, bukan sombong. Karena sombong itu buruk. Masa buruk dihadapi buruk? Belagak sombong. Belagak sombong kepada orang sombong. Itu sekali-sekali perlu jamaah. Sekali-sekali aja itu. Kan? Nampak macam mau mengaco-ngaco pengajian dia. Kita sedang ngaji, diam-diam pulang, buka peci, buka semua, pakai pakaian agak sangar sikit, gaya sikit saya jumpai dia, jangan ribut ya, ini orang sedang ngaji, kulipat kalian sini nanti, kulipat. Kalau badan-badan macam kalian ni, 3 orang kalian ni, mati ku bikin, jangan kalian buat ribut ngaji ni. Padahal awak di dalam pun dah dudak-dudak juga jemaah. Boleh. Tak ada masalah tu. Boleh. Belagak sombong kepada orang sombong. Bukan apa supaya damai dia. Jemaah. Ini boleh. Ya. Nah, kata Rasulullah lagi, tidaklah seseorang yang menyombongkan dirinya dan lantam gaya berjalannya, melainkan dia bertemu Allah dalam keadaan Allah marah. Riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Hakim. Ya. Baik. Intinya bukan jalan. Bukan berjalan intinya, tapi sombongnya. Ya. Yang keempat, dan memilih lapar daripada kenyang. Yang nomor 1, wajib lapar, enggak bisa ditolak. Wajib lapar dari yang haram. Itu nggak bisa ditolak, jamaah. Dan itu dalam kuasa kita. Kedua, wajib lapar dari yang syubhat. Tapi karena ini bukan dalam kuasa kita, maka ada toleransi di dalamnya. Kita kan kadang tak tahu yang mana syubhat, yang mana tidak. Tapi kalau yang haram kan tahu. Tahu yang haram ya? Tahulah. B2, B1 mana boleh kita makan. Tahu jamaah. Itu haram zati ya, haram zati. Yang syubhat wajiblah. Tetapi wajibnya pun dalam kuasa kita. Jemaah, arti dalam kuasa kita, sekuasa kita. Kalau tahu, jangan buat yang syubhat. Wajib. Kemudian utama, lapar dari halal yang tidak perlu. Ini utama jemaah. Lapar dari halal yang tidak perlu. Kalau perlu, boleh nikmati. Contoh, tak pernah kita tahu apa rasa makanan ni. Padahal tak perlu je mah. Tahu buah belewah. Namanya pun baru pagi ni awak tahu Ustaz. Belewah. Dia lebih kecil sikit dari kelapa. Isinya tu dagingnya putih-putihnya macam putih-putih kulang kaling. Tapi dia bulat gitu je mah, belewah. Nanti tengok internet saja. Perlu kita itu je mah. Tapi sekali-sekali mau juga kita nikmati. Ya mah, mau juga kita nikmati, tak ada masalah. Tapi kalau tak perlu jangan. Saya tak perlu mi balap nih. Tu apa beli? Sedangkan jalan pelan gini pun sesak napas awak, apa mi balap? Takutlah awak. Tahu saya beli. Entah apa beli. Tapi kalau kita beli nampak senang muka penjual tadi. Beli tidak? Beli, menyenangkan hati penjual. Makanan kita makan. Udah pernah untuk apa makan? Kasihkan orang. Berapa kali pahala? Coba aja mah. Coba dulu. Bukan tak bisa kita jalan kaki ke rumah kita, bisa. Tapi awak tengok si pengemudi ojek ni temenung aja. Atau apa?
Macam-macam lah transportasi tadi. Ojek kah, entah kalau cara mungkin beca atau perahu. Kan ada pakai perahu penyeberangan, seterusnya jemaah. Tak perlunya kita tadi. Kita panggil dia. Biasa ongkos 15.000, kasihkan 30. Diingatnya kita tu. Doakannya tu mudah-mudahan besok naik lagi. Senang hati dia. Yang beginilah. Normal itu jemaah. Jadi wajib lapar dari yang haram. Yang syubhat, ya kalaupun disebut wajib dalam pengertian upayakan setinggi-tingginya. Sebab kita tak tahu jemaah. Jadi tak mungkin juga disebut wajib pasti gitu macam wajib dari yang haram. Tidak jemaah ya, tapi upayakan. Nah, ini hati-hati juga ya. Syubhat kita tak tahu. Dari yang halal utama. Tak perlu jangan dinikmati. Bendanya tak perlu, tapi pahalanya perlu. Boleh jemaah. Kita macam tadilah penjelasannya. Saya tak ulang-ulang lagi. Ya. Itulah maksudnya lapar. Jangan salah paham kaji nanti. Si lapar aja kerja, macam mana lagi ni kerja pun payah, kurang-kurang makan gini. Itu maksud dia jemaah ya. Nabi katakan, apabila seorang itu sedikit makan, maka Allah akan memenuhi kerongkongannya dengan cahaya. Riwayat Imam Dailami. Hadis berikut, orang yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah yang paling sikit makan, paling ringan badan. Ada tu. Sikit makan, badan ringan. Ini awak buka puasa sampai berkeringat terduduk, bukan tanggung. Katanya pula la'alakum takun. Macam mana tu? Bolong-bolong selera. Ya nah. Kata Nabi lagi, sesungguhnya termasuk boros bahwasanya engkau memakan setiap apa yang engkau inginkan. Riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Kita seumumnya orang Indonesia, pola makan kita ini asal banyak. Belum asal sehat. Yang penting banyak. Bukan sehat dia, padahal yang penting sehat. Biar sikit. Macam kita kalau punya anak atau punya cucu, orang nengok, mana orang suka nengok anak kita? Badannya gemuk atau badannya biasa? Cucunya saya gemuk kali ya. Padahal yang penting bukan gemuk, bukan kurus, asal sehat. Ada tak orang kurus tapi sehat? Ada. Sampai susah kayak badannya kurus, ini sehat, lincah. Ini gemuk, payah awak. Naik kereta harusnya bisa cepat, jadi lambat. Itu gemuk tu kalau dikejar angsa macam mana? Angsa coba dulu. Cari angsa je mah. Aku kadang kalau lewat angsa ni apa juga. Biasa aku fikir. Dia kata biniku, sakit juga tu bang. Ya pula aku fikir. Cari je mah. Heboh orang. Anaknya kok kecil kali, kok kecil. Itu mulut orang je mah. Aku bilang sama biniku, ndak penting gemuk, ndak penting kurus, asal sehat, titik. Mulut orang je mah. Asal sehat. Kadang-kadang lucu dalam hidup ni, minta izin saya kepada semua. Kan awak nanti sampaikan di YouTube ni jemaah. Kadang-kadang yang kurus pingin gemuk. Udah gemuk pingin kurus. Sehingga pergilah senam sana, senam sini, cari makanan supaya kurus. Lama aku menengok ni jemaah. Macam silap Tuhan agak-agaknya. Macam silap Tuhan. Orang ni maunya kurus, dibuat Tuhan gemuk. Orang ni maunya gemuk, dibuat Tuhan kurus. Silap agak Tuhan. Enggak lah. Kalau enggaknya macam mana? Ya udah, yang penting asal sehat. Jamaah, suami awak pingin badan awak singset. Singset. Alah, kalau dah umur 40, 50 gembrot itu dah titik. Apa lagi jemaah? Apa lagi?
Kita para suami ini pula bagus isteri gemrot, takut orang tepukkan bininya, awak nanti. Maksud saya, ambil hikmah di setiap apapun. Biar mau gemuk, mau yang penting sehat. Ada pula yang pendek ingin tinggi. Sampai apa nama tu? Kalau cara dulu tu ortopedi. Ingin tinggi. Biarlah. Kalau kita pendek macam gini, waktu jahit baju, bahannya sikit. Ada yang tinggi nanti bahan mahal, apalagi sekarang, kan? Maksud saya, nikmati apa yang sedang terjadi pada diri kita. Lagi, jadi jamaah yang dikasih Ta'ala, maksud lapar tadi itulah dia ya, lapar dari yang haram, lapar dari yang syubhat, lapar dari halal tidak perlu. 5. Orang berakal itu lebih memilih sedih daripada gembira. Ini pun bisa salah orang. Kalau gitu sedih aja lah, sedih aja, duka aja. Tidak itu maksudnya. Maksudnya lihat hadis Rasulullah. Bersedihlah kalian karena sesungguhnya itu pembuka hati. Sahabat bertanya, duhai Rasulullah, betapa sedih itu? Maksudnya macam mana? Rasulullah menjawab, aji'u anfusakum wa azmi'uha. Laparkan dan hauskan diri kalian. Itu maksudnya. Sedih itu maksudnya laparkan, hauskan diri kalian. Yang paling dekat dalam pikiran kita, amalan apa itu? Lapar haus. Puasa. Maksudnya perbanyak puasa. Perbanyak puasa jamaah. Yang sunat, yang wajib sudah pasti. Teruskan. Kalau puasa di antara hikmahnya apa? Mengendalikan kemauan kita. Jadi walaupun tak berpuasa, kendalikan hawa nafsu. Kendalikan keinginan itu maksudnya jemaah. Supaya selamat. Sebab kalau orang dah gembira aja. Tengok ya. Memang ada orang sedang stres kerjanya makan aja. Ada. Itu satu-satu ada begitu jemaah. Dia kalau sedang stres makan aja. Ada begitu. Tetapi umumnya kalau orang hatinya sedang gembira, umumnya dan orang yang hatinya bersedih, biasanya yang asik mau makan aja, yang gembira. Biasanya, saya tak nolak yang luar biasa. Biasanya yang hatinya gembira nih mau aja main sana, main sini, saking kan gembiranya, pergi sana, pergi sini. Kesudahan lalai dari menghasilkan pahala untuk tiket masuk surga. Itu maksud Rasulullah. Bukan pula asyik sedih aja awak lah. Dah masuk surga, dah tidak awak ni. Tak lagu ustaz, tapi berdangkit tetap juga. Mana gitu. Dah masuk surga, tak tidak sembahyang, tidak juga. Nyakitin hati orang lancar juga. Angek tetap juga, iri tetap juga. Yang kita enggak ngerti zaman belakangan ini, semalam aku baca status Facebook jemaah. Yang enggak ngerti dia katanya, awak enggak ngerti. Kenapa iri juga orang sama awak yang miskin ini? Katanya. Saya dapat paham, hidup dia lebih miskin dari orang-orang, tapi kenapa orang iri sama dia? Sekarang begini jemaah, sama orang miskin pun orang iri. Tak ngerti saya jemaah sekarang. Sama orang yang hidupnya susah, tapi harmoni suami istri, pun orang iri. Ya jemaah, iri orang, nggak ngerti. Memang dasar udah sakit aja lah jemaah. Ya, makanya kita sampaikan di sini oleh Rasulullah, orang berakal itu lebih memilih sedih dari gembira. Maksudnya sedih tak dapat pahala jemaah, maka kita upayakan. 6. Lebih memilih kerendahan daripada ketinggian. Itu macam tadi, hina daripada mulia. Hadis Rasulullah, sesungguhnya kerendahan hati karena menyadari kerendahan diri,
termasuk kemuliaan kedudukan. Apa yang mau kita tinggikan diri ni jamaah? Sakit aja dah hilang tu semua. Sakit aja. Belum mati lagi. Sakit aja hilang semua. Oh lagi mati. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita lantamkan? Tapi itu tadilah orang lupa. Sampai untuk pesta-pesta dia gembira-gembira, senang-senang. Bukan ada pernikahan. Untuk bersenang-senang dengan kawan dia aja mah. Satu malam sampai habis 500 miliar. Kita, entahlah ya, cara berpikir orang. Untuk apa dalam hatiku? Ya Allah. 500 miliar ni, ada berapa banyak laki bini yang enggak jadi berkelahi. Kalau dia bantukan orang. Ada berapa banyak anak-anak muda yang mau membegal orang tak jadi. Karena terpenuhi ekonominya. Ada berapa banyak anak yang harusnya berdurhaka sama orang tuanya jadi tak jadi. 500 miliar lebih. Ditunjukkan struk anunya jamaah. Struk pengeluaran. Dalam hatiku ya Allah. Untuk apa? Kepada kita yang sudah dikayakan Allah. Jadikan itu untuk cari pahala. Kepada kita yang belum dikayakan oleh Allah, tetap terus berusaha. Satu masa kalau dikayakan Allah, tetap rendah hati. Gunakan uang itu untuk menghasilkan pahala. Seterusnya, tadi riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hibban. Siapa saja yang meninggikan dirinya di dalam kehidupan dunia ini, lantam kalau bahasa kita, maka Allah akan mengikatnya pada hari kiamat. Akan malu awak, ya. Siapa saja yang merendahkan dirinya karena Allah di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah akan mengutus malaikat kepadanya pada hari kiamat dan melepaskannya di antara kumpulan manusia. Kata malaikat, duhai hamba yang salih, Allah bertitah, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Sesungguhnya engkau termasuk kalangan yang tiada takut dan gentar. Riwayat Ibnu Asakir. Karena di akhirat cuma ada dua, surga dan neraka. Apa tak gentar kita? Kalau dah begini dibuat Allah Ta'ala, tak akan gentar lagi. Macam waktu razia polisi, orang gentar, kita tidak. Kenapa? Lengkap semua. Apa yang mau? Apa? Aman. Dipakai CCTV, nampak. Kita pakai mobil pula, nampak. Apa itu? Apa? Usah safety belt lah. Seorang orang Inggris pula. Marga pun hasibuan dari kampung sana. Kan? Apa bahasa kita? Sabuk pengaman. Ya, mantap nih. Ya, apa mau kita cemaskan? Dipakai CCTV? Nah, ada. Surat-surat lengkap. Mau diperiksa polisi segala macam. Misal kata polisi periksa entah alat-alat lengkap dah. Aman jemaah. Kalau Allah dah bilang gitu, apa lagi? Panggil si fulan. Aman dia. Jemaah, lengkap sudah. Karena kita orang Islam itu masalahnya. Orang Islam ini berkeyakinan ada hidup setelah mati dan berkeyakinan ada surga, ada neraka. Itu masalahnya. Lah bagi orang yang enggak Islam kok ya urusan mereka lah, apakah ada apa tidak urusan mereka, kita tak campur jemaah. Itu masalahnya. Makanya dibocorkan rahasia itu kepada kita. Yang ketujuh, dia lebih memilih mati daripada hidup. Ini pun jangan salah paham. Kalau gitu matikan aja diri. Bukan itu maksud dia. Karena matilah cara kita masuk surga. Seperti yang disebut Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jamaah. Lebihlah dia yang memilih itu. Karena dia lebih memilih mati. Sedangkan mati cara masuk ke dalam surga, tiketnya pahala. Maka pada penampilannya, orang yang lebih memilih mati itu, hidupnya pasti baik. Karena dia hanya berbuat yang baik-baik. Dengan cara menggunakan hartanya mematuhi perintah Allah Ta'ala. Jika sudah digunakannya hartanya itu, maka dia suka menyusulnya. Dan jika dia menunda penggunaan harta, maka dia suka mati belakangan. Karena harta masih ada.
Baru lagi awak beli mobil ni, sayang kalau nggak dipakai. Mati awak kan tak enak jugalah. Tengok. Dan sayang jemaah. Sayang kan? Jadi hidup kita maunya bermutu sampai ke akhirat, ya. Baik, kita teruskan. Selesai sudah bab 7. Berikutnya kita masuk bab 88, jemaah, ya. Bab 88 ni sikit aja. Mengandung 5 nasihat. Bab 88 mengandung 5 nasihat. 1 perkataan Nabi, selebihnya perkataan sahabat dan tabi'in. Makalah yang pertama kata Nabi. Kita baca terjemahnya. Artinya bersabda Nabi SAW, ada 8 perkara yang tidak pernah kenyang dari 8 perkara. 1. Mata daripada memandang. Tak ada kenyang-kenyangnya tu jemaah. Mau nengok aja awak. Ya, sebab tu nanti dirawat. Tengoklah yang benar-benar. Bumi daripada hujan. Mana ada kenyang-kenyangnya. Dan perempuan daripada laki-laki. Ya, tak ada kenyang-kenyangnya itu. Dan orang berilmu daripada ilmu. Ciri orang berilmu, tak ada kenyang-kenyangnya terhadap ilmu. Apa tanda kita masih bodoh? Senantiasa menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang berilmu, kenyang dia dengan ilmunya, berarti dia tak berilmu. Jamaah. Bermula, syarat yang menyempurnakan ilmu seorang pelajar itu ada 9. Kalau kita mau ngaji elok-elok, 9 syarat. Pertama, akal. Yang dapat memahami kebenaran sesuatu. Mesti ada akal gitu jemaah. Itu makanya ada tanya jawab. Karena kadang kita tak faham. Perlulah ada tanya jawab. Kedua, kecerdasan yang berguna untuk menggambarkan kedalaman ilmu. Awak bodoh kali. Enggak ada orang terlahir bodoh, enggak ada jemaah. Itu bukan hanya persoalan teori dalam dunia pendidikan. Yang tak ada, ya. Ketiga, ketajaman pikiran yang berguna untuk meneguhkan hafalan dan memahami yang sudah dipelajari. Itu bisa dilatih. Mahal kali pun pisaunya, kalau enggak digunakan, tumpul. Pergi nengok tukang rujak. Di mana tempat jual rujak? Yang tenar tempat kita ni. Simpang Jodoh. Ya kan? Oh, iya lah. Simpang Jodoh jemaah. Tetangga nenek awak jualan situ. Paling laris dulu dia jemaah. Itu asal sebut simpang jodoh karena wak yang sebelah rumah nenek. Nakah saya tahu. Sebab kalau orang beli kadang orang-orang pasang-pasangan yang belum nikah itu dibilang dia mudah-mudahan jodoh kalian. Karena ini bagus kusebut wak ijah. Sebelah rumah nenek aja mah. Aku pernah nengok tuh pisau dia tuh. Lengkung kali kecil tuh. Tajamnya luar biasa. Ini simpang jodoh. Jadi kalau dari rumah dia tu Pekan Tembung. Bawa lah 2 orang tu Pasar 7. Simpang jodoh tu. Dari dia itu. Sampai sekarang rame. Dia mah meninggal tabrakan waktu pergi jualan. Tabrak geser bahu dia aja mah. Meninggal. Kan? Mahal pisau yang awak beli tapi jarang pakai. Bandingkan dengan pisau tukang rujak, tajaman mana? Maksud saya tadi ni. Yang ketiga tadi, tajam pikiran. Kalau enggak kita gunakan, dia tak akan tajam. Kita gunakan. Dia akan jadi tajam jemaah. Akan jadi tajam. Masalahnya kita kadang enggak mau gunakan. Ya? Yang keempat, keinginan yang menguatkan kemauan menuntut ilmu dan tidak cepat bosan. Ini syarat orang menuntut ilmu. Yang kelima, cukup bekal, dah pasti. Maka ngaji perlu modal. Jamaah. Ya, ini saya terangkan betul-betul. Bila ada di depan saya ni yang sedang belajar ngaji Al-Quran, bayar gurunya betul-betul.
Ini kadang kita bayar les mahal untuk guru Quran seikhlasnya. Aduh. Les anak kita, les apa? Bahasa Inggris kah? Matematika kah? Mahal bayarnya. Tapi nanti kalau pas panggil ngaji, guru Iqra, udahlah murah, 3 bulan nggak bayar. Habis itu berhenti. Ya jemaah. Kalau ada di antara kita, untuk anak atau cucu kita yang sedang ngaji, bayar. Mahal. Jemaah, bayar mahal. Ya, karena perlu biaya. Keenam, kesempatan yang cukup dan memungkinkannya memperbanyak ilmu. Ada tentu ya. Ketujuh, tiada yang mengganggu pikiran seperti kesedihan dan penyakit. Ada tentu ya, tapi kan di luar kuasa kita. Kelapan, waktu yang lama supaya dengan banyak ilmu sampai kepada martabat yang sempurna. Makanya ngaji itu lama dia jemaah. Ya, lama ngaji itu. Yang cepat kan makan mie instan. Ya, kalau ngaji itu lama baru dapat awak. 9, guru yang luas ilmunya dan sabar dalam pengajarannya. Apabila lengkap 9 syarat ini, maka dialah pelajar paling berbahagia dan berhasil. Berkata Iskandar, pelajar perlu 4 perkara: waktu, kesungguhan, kepintaran, dan kemauan. Waktu, kesungguhan, kepintaran, kemauan. Kepintaran bisa diasah jemaah. Saya hati-hati kepada kita yang punya anak, punya cucu. Enggak ada anak yang bodoh, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Itu teori begitu dan dibuktikan begitu jemaah. Cuma masalahnya dia bakat di situ tidak. Itu masalahnya. Di kalangan masyarakat, anak kalau pandai matematika disebut pintar tidak? Anak kalau pandai melukis disebut pintar tidak? Di masyarakat? Tidak. Tidak. Anaknya kalau suruh selesaikan matematika, lambat. Nilai pun tak bagus. Tapi kalau disuruh merepet anaknya, lancar kali. Bakat dia orator. Kau sekolahkan pun tinggi-tinggi di bidang matematika tuh dia jeblok. Tapi kau sekolahkan dia untuk jadi orator, jadi pengamat kalau cara sekarang, ini lancar kali ini. Baru nengok aja gini, udah tahu dia. Cakap dia. Apa dipikir mudah pidato? Kita kalau pidato ada tuh. Kami ucapkan yang mana terima kasih pada malam hari ini, yang mana kita akan bertemu, yang mana daripada acara ini, yang mana punggahan, yang mana besok kita puasa. Pikir mudah? Tak mudah. Lah saya pun belajar retorika jemaah. Ilmu retorika namanya. Belajar kita itu. Memang tidak di sekolahan saya belajarnya, di luar. Anak kita merepet pandai dia. Itu bidang dia jemaah. Atau anak kita melukis, itu bidang dia. Dalam sejarah sudah boleh dikata putus asa Raden Saleh. Sudah boleh dikata putus asa. Waktu lomba lukis di Belanda itu jemaah. Belanda ingat saya. Nanti bisa baca sejarahnya balik. Saya baca tapi tak begitu saya bidangi beliau. Saking kan hebatnya lukisan orang. Ada lebah udah singgap ke bunga. Padahal lukisan. Soalnya. Pusing Raden Saleh dah. Cuman jadi di kamar dia digedor-gedorlah oleh panitia, oleh petugas keamanan. Tak terbuka-buka kamar tadi. Tup didobrak. Nampak orang pun Raden Saleh mati dah. Bersibuk dia mempersiapkan. Rupanya lukisan dia. Apa kata orang tu? Yang lain lukisannya yang tertipu binatang. Ini yang tertipu kita manusia. Juara dia jemaah. Singkatnya begitulah. Raden Saleh itu luar biasa melukisnya jemaah.
Lah anak kita memang situ bidangnya. Coba dulu. Daun itu daun kering, dikorek-koreknya jadi lukisan. Coba, itu enggak mudah jamaah. Menulis, mengarang, enggak mudah tuh. Cakap kita ini, buktikan nanti pulang. Cakap kita, cakap. Oh sedap kali sarapan tadi ini. Oh ini. Tuliskan yang kita cakap tuh. Coba tuliskan. Gagap tuh jemaah. Biasanya kalau nulis tuh pada suatu hari. Tak apa pada suatu hari aja pada suatu. Coba. Enggak mudah. Anak kita kalau suruh nulis mahir. Jangan suruh belajar ilmu alam. Tapi fisika, biologi, pening pala dia. Kita bilang bodoh. Tidak jamaah. Masing-masing orang ada bakat dia. Boleh paham insyaAllah nih. Jangan dipiuhkan anak kita kalau nilainya jelek. Kalau cucu kita nilai jelek, bodoh kali kau matematika. Awak memang bodoh matematika, ya, nek. Tapi nipu pandai awak. Arahkan dia ke jualan. Arahkan dia ke jualan. Jadi pedagang besarlah nanti dia. Tapi jangan biarkan nipu, menarik. Jamaah barang sama, kadang tak sama pembeli datang tuh. Ke yang satu ini pembeli datang. Kenapa? Mulutnya ramah kali. Aturan awak enggak jadi beli. Jadi beli. Arahkan dia, bukan nipunya. Orang nipu tu pakai mulut tak? Arahkan anak kita. Arahkan cucu kita jamaah. Arahkan dia. Tinggal itu sekarang. Jadi aku bilang sama biniku di rumah, termasuk sama Gaharu, waktu masih SD lagi. Kalau kau di luar negeri, sekolah apa pun jadi kau. Kau usah sekolah-sekolah resmi nih. Misal, karena di luar negeri ada anak tak sekolah resmi, tapi dia punya bakat misal kata nyanyi. Dia sekolah nyanyi sampai ahli. Dia punya bakat melukis. Sekolahnya sekolah lukis sampai ahli jamaah. Coba dulu. Dia bakatnya bahasa. Hanya sekolah bahasa aja sampai ahli. Tapi di kita kan tidak. Sekolah kita menyamaratakan semua itu. Mana ada anak di sekolah menonjol dan salur bakat dia? Tak ada. Semua sama. Makanya ada anak tinggal kelas, ada nilai jelek. Macam mana? Tak suka dia. Bukan dia tak suka pelajaran ini. Gurunya tak pandai. Malas dia. Habis malas nanti nilainya jelek. Padahal sebetulnya tidak jemaah. Maksud saya terkaitan dengan ini tadi ini. Ya. Dah. Dan penyempurnanya adalah guru yang membimbing. Baik ya, kita teruskan. Apa yang tak pernah kenyang daripada yang lain? Tadi sudah ada 8 ya. Mata daripada melihat, bumi dari hujan, perempuan dari laki-laki, orang alim terhadap ilmu. Kemudian, dan pengemis daripada meminta. Itu tak pernah puas tu jemaah. Ya, pengemisnya kasih sikit pun kurang. Dia ya, kata Nabi, siapa saja yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan bukakan untuknya pintu kepakiran di dunia dan akhirat. Siapa saja yang membuka pintu pemberian karena mengharapkan kerelaan Allah Ta'ala, Allah memberikannya kebaikan di dunia dan akhirat. Maka dalam Islam mengemis hukumnya haram. Tetapi janganlah ini kita lakukan kepada saudara kita yang sekarang sedang mengemis. Kalau nampak kita dia perlu dibantu, bantu. Sudah jamaah. Ya. Riwayat Ibnu Jarir. Terusnya kata Nabi, tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta untuk dirinya, melainkan Allah bukakan untuknya pintu kepakiran. Karena menjaga harga diri adalah kebaikan. Riwayat Ibnu Jarir. Termasuk njilat. Njilat itu pun ngemis jamaah. Pakir itu hidupnya. Hati-hati. Hati-hati ya. Dan serakah akan dunia. Maksudnya menghabiskan usaha untuk mendapatkannya. Tidak akan pernah puas mengumpulkannya. Serakah persis seperti orang haus minum air laut. Dunia ini ada 3 tingkatan. Pahala, perhitungan, dan siksa. Pahala, perhitungan, dan siksa. Adapun yang pahala, itulah yang menjadi perantara kepada kebaikan dan penyelamat daripada kejahatan. Pemberian orang beriman dan ladang akhirat.
dan mencukupkan dengan yang halal. Ini pahala jamaah, ya. Apa saja yang membuat kita untuk baik, itu pahala jamaah, ya. Penyelamat kejahatan. Adapun yang menyebabkan perhitungan yang lama, itulah yang tidak memalingkan dari menunaikan perintah Allah sebab mencarinya, dan tidak pula melanggar perintah Allah. Kita berusaha cari duit, tapi tak memalingkan kita dari sembahyang, tak memalingkan kita dari jujur, tak memalingkan kita untuk melanggar hukum. Tidak, semua tidak. Ini nanti jadi perhitungan. Jadi perhitungan jamaah. Ya normal itu ya. Kemudian sedangkan yang berupa siksa, itulah yang menyebabkan meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan melakukan larangannya. Sebab mencari telanggar itu. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mencari kehidupan dunia ada bermacam-macam. Ada yang mencari karena berniat untuk menghubungkan tali kasih sayang, silaturahmi, dan menolong orang yang sedang kesusahan. Ini adalah para dermawan. Carilah dia untuk ini, dermawan kita. Dia berpahala jika perbuatannya sesuai dengan niatnya, tetapi tidak ada hikmah yang dimilikinya. Karena seseorang yang memiliki hikmah tidak mencari sesuatu yang dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika sesuatu itu ada. Maksudnya, tingkat dermawan masih lebih rendah dari tingkat orang yang mencari hikmah. Ada pula yang mencari dunia niatnya untuk memenuhi keinginan dan bersenang-senang. Ini dikelompokkan ke dalam kelompok binatang. Hati-hati jangan tersinggung. Ada yang mencarinya untuk kebanggaan dan berlomba banyak. Mereka adalah orang bodoh, lagi tertipu dan termasuk orang binasa. Dia cari harta untuk berbuat baik. Cari harta untuk berbuat baik. Cari untuk berbuat baik. Ini dermawan. Tapi masih lebih rendah dari orang-orang yang tidak mencari harta tapi dapat harta untuk berbuat baik. Bisa rupanya dicari? Bisa. Jamaah. Dia tak cari harta tapi dapat saja. Dia gunakan untuk berbuat baik. Tapi bukan salah benar ini. Ini cerita baik lebih baik. Kemudian apalagi yang tak pernah puas, laut dari air dan api dari kayu bakar. Ini tak pernah cukup. Api dari kayu bakar maksudnya kalau cara dulu kita masak pakai kayu. Kalau cara sekarang gas, jamaah, dan seterusnya lah. Yang kedua akan datang. Berkata Abu Bakar, 8 perkara menjadi perhiasan bagi 8 perkara. Ada 8, apa penghiasnya? Itu akan datang insyaAllah jamaah. Udah puasa itu? Belum ya, kalau cara kalender masih hari motong ya jamaah. Ngaji kita? Ngaji insyaAllah ya. Jadi kalau minggu depan masih hari motong ya. Puasa pun biasanya kita ngaji. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.